Podcast Bang Ade Armando dengan Mbak Kumaila yang menanyakan tentang apa manfaat menghafal Al-Quran di tengah perkembangan era digital yang memudahkan kita untuk mengakses, bahkan ini marak terjadi di Indonesia bahkan di seluruh dunia umat Islam. Itu ternyata memancing reaksi kemarahan publik dan bahkan MUI sudah angkat bicara terkait hal ini. Nah, di dalam dialog itu Mbak Kumaila kemudian merespon, ya biasa-biasa saja, bukan sesuatu yang luar biasa kalau orang menghafal Al-Quran. Kira-kira kurang lebih narasinya seperti itu. Nah, dari podcast ini yang memicu reaksi publik, saya ingin mencoba memberi tanggapan. Tentu kita bisa berbeda, bisa sepaham, dan saya selalu katakan itu hal yang wajar saja. Yang pertama, ketika Bang Ade menanyakan apa manfaat, ini secara narasi pertanyaan sudah dalam tanda petik mendegradasi nilai eksistensi Al-Quran. Apa itu? Bahwa Al-Quran adalah kalamullah, kemudian kitab suci yang sakral diimani umat Islam, lalu mempertanyakan apa manfaatnya menghafal Al-Quran di tengah era digital. Seolah-olah itu kesannya pasti mengatakan ya tidak perlu lagi gitu kan. Podcast Bang Ade Armando dengan Mbak Kumaila ternyata cukup memancing reaksi publik, kalau boleh dikatakan kemarahan publik, netizen, dan masyarakat umat Islam secara khusus. Bahkan MUI sudah angkat bicara dan dengan merespon apa yang menjadi problem di masyarakat. Di dalam podcast itu, Bang Ade mencoba menanyakan, berdialog dengan Mbak Kumaila, apa manfaat menghafal Al-Quran di tengah perkembangan era digital yang kini marak terjadi di umat Islam bahkan di dunia. Ya mungkin alasannya misalkan sekarang kan lebih cepat ngeklik, tinggal tidak perlu lagi menghafal dan seterusnya. Tapi yang menariknya jawaban Mbak Kumaila ya biasa-biasa saja sih, bukan sesuatu yang luar biasa orang menghafal Al-Quran. Nah, dari statement ini sebenarnya menjadi reaksi publik. Nah, saya mencoba memahami dari struktur berpikir dan bagaimana Al-Quran itu sebenarnya di tengah umat Islam dalam konsep ajaran Islam. Yang pertama, ketika Bang Ade menanyakan apa manfaatnya, sampai kapanpun sebenarnya, mau zaman apapun Al-Quran tetap bermanfaat untuk dihafal. Toh Al-Quran juga sesuatu kitab yang mulia, kitab suci, kalamullah yang diterima oleh Nabi Muhammad. Masa kita menghafal itu tidak bermanfaat? Lagu-lagu saja, syair-syair kita hafal lalu kita katakan itu tidak akan memberi manfaat. Karena secara pendekatan spiritual saja, apa yang kita baca dalam Quran itu kan nilainya pahala. Kalau kita bicara soal pahala, apalagi soal manfaatnya apa. Misalkan kalau orang jadi makmum, jadi imam, kan nggak mungkin kalau kita negur imam, kita nggak hafal ayatnya, lalu kita cari dulu di HP baru menegur imam. Kan nggak begitu juga, lucu kan? Nah, sisi yang lain, Bang Ade Armando ini abai dengan eksistensi Al-Quran. Apa yang saya sebut eksistensi Al-Quran itu bahwa salah satu sifat dasar nilai dari Al-Quran itu adalah Al-Quran yufassiru ba'dahu ba'dha. Al-Quran itu sangat membahas secara kompleks, di mana antara satu ayat itu menafsirkan ayat yang lain, atau satu surah menafsirkan surah yang lain. Misalkan ada ayat pertama itu maknanya agak rancu dalam tanda petik atau multitafsir, ternyata itu ditafsirkan oleh ayat 25, 30, bahkan di surah yang lain. Di dalam konsep ulumul Quran, orang-orang yang belajar tafsir itu disebut sebagai munasabatul Quran, kesinambungan korelasi antara satu ayat dengan ayat yang lain, antara surah dengan surah yang lain. Belum kita bicara tentang kajian nasikh mansukh dan seterusnya. Jadi bagi orang yang mengkaji Al-Quran, memahami, mengkaji tafsir, mengkaji mana Al-Quran, maka menghafal Al-Quran itu menjadi pendorong utama untuk lebih cepat memahami, mengaitkan satu ayat dengan ayat yang lain. Makanya kalau kita lihat di Timur Tengah S1, S2, S3 itu, mereka kan setidaknya butuh hafalan Al-Quran untuk mengkaji. Bagaimana orang mau mengkaji Al-Quran kalau
dia tidak menghafal beberapa atau bahkan semuanya ayat di dalam Al-Quran. Jadi menghafal Al-Quran dan kita ingin memahami ayat Al-Quran itu menjadi satu modal besar untuk bisa memahami secara komprehensif ayat-ayat Al-Quran. Tentu didukung dengan ilmu-ilmu yang lain. Walaupun sebenarnya saya sendiri tidak sepenuhnya setuju bahwa memang tradisi menghafal Al-Quran ini, bahkan pesantren banyak sekali yang berkembang. Saya sepenuhnya tidak setuju kalau umat Islam itu hanya berhenti di menghafal saja Al-Quran. Karena menghafal Al-Quran itu hanya membacakan saja, hanya dalam bentuk hafalan, suara, kemerduan suara. Dan itu baik, dan itu sangat baik. Tapi alangkah baiknya tidak berhenti pada menghafal, tapi bagaimana umat Islam itu naik levelnya, bisa menghafal, juga bisa memahami ayat Al-Quran, bisa mengkaji tafsirnya, bisa mendalami makna ayat-ayat Al-Quran. Itu lebih keren menurut saya. Karena Al-Quran itu tidak lagi pada hafalan, tetapi ada pada pemahaman. Dan itu sebenarnya mengembalikan tujuan utama Al-Quran sebagai hudan, petunjuk, pedoman bagi kita dengan berbagai pesan yang besar di dalamnya. Nah, untuk memahami Al-Quran tidak cukup dengan hafalan. Hafalan akan bisa hanya membantu proses pemahaman kita kalau kita belajar tafsir, belajar kaidah tafsir, belajar ilmu-ilmu tafsir. Jadi saya kira apa yang diucapkan oleh Ade Armando dan Mbak Kumaila itu kuranglah tepat. Dan sampai kapanpun bagi saya menghafal Al-Quran itu penting. Karena Al-Quran sendiri itu kitab suci. Masa nggak penting? Nah, sisi yang lain misalkan begini, mohon maaf dengan segala hormat, saya termasuk orang yang mengikuti wawasan pikiran, narasi-narasi Bang Ade. Dan saya kira masih banyaklah hal lain yang perlu dipertanyakan, dikritisi, apalagi isu kebangsaan, apalagi abang ini kan politisi, isu kemanusiaan, isu politik, isu ekonomi, dan saya kira itu lebih keren. Seperti yang